السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد ما بعد. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, berselawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak kaum muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah yang ke-67 pada ayat pertama dan kedua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, Maha Suci Allah, Allah lah yang menguasai segala sesuatu kerajaan dan Dialah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah lah yang menciptakan kematian dan Allah juga yang menciptakan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan dari hidup, mati dan hidup yang Allah jadikan itu, Allah ingin melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana amal terbaik, siapa yang terbaik amalnya di antaramu. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang maha perkasa dan Allah yang maha pengampun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di ayat ini Allah tidak menyebutkan pada ayat berikutnya ahsanu amala itu bagaimana. Di antara makna ahsanu amala, amalan-amalan terbaik, tentu amalan yang dicintai Allah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijumpai oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ayyul amali ahabbu ilallah?" Apa amalan yang paling dicintai Allah? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Qultu thumma ay. Kemudian ku bertanya lagi, kata Abdullah ibnu Mas'ud, apa lagi ya Rasul? Qala birrul walidain. Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay. Kemudian ku bertanya lagi, kata Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian apa lagi ya Rasul? Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, semua itu telah kutanyakan kepada Rasul. Dan kalau seandainya aku bertanya lagi, kata Abdullah ibnu Mas'ud, tentu Rasulullah akan menguraikan kembali jawabannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan setidaknya 3 amalan terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Mana amalan terbaik yang dicintai Allah itu? Pertama, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Dalam hadis lain ada juga yang disebutkan as-salatu awwalu waqtiha, salat di awal waktunya. Maka kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, amalan terbaik, amalan yang paling dicintai itu memang amalan yang memelihara kewajiban kepada Allah. Di antaranya kewajiban itu adalah salat kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang telah ditentukan. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan ketika Allah menjelaskan tentang pengabdian kepada Allah,
kemudian Allah iringi dengan perintah berikutnya. Di antaranya surah Al-Isra pada ayat yang ke-12, pada ayat yang ke-22, 23 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu. Allah menyebutkan, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu alla ta'budu illa iyyah. Janganlah engkau menyembah kepada selain dari jangan menyembah selain daripada Allah. Jadi satu-satunya sesembahan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti ada perintah yang berikutnya. Artinya sidang jamaah yang dirahmati Allah, kepada Allah ini adalah porsi pertama. Kepada Allah ini adalah yang diutamakan, yang pertama dan diutamakan. Maka apapun sidang jamaah yang dirahmati Allah, ketika melakukan kebaikan demi kebaikan, apakah itu bekerja, bertugas di tempat kita beraktivitas, yang awal pertama kita lakukan adalah menyebut nama Allah. Karena bagaimanapun segala sesuatu itu adalah orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan di mana manusia sujud, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebut as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka ada ayat Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Kata Allah, hafizu ala salawat wa salatil wusta. Jagalah salawat. Makna solawat di situ itu solatmu itu, kata Allah, diantaranya kata ulama tafsir adalah solat 5 waktu. Maka perintah pertama itu hafidhu ala solawat, jagalah solatmu. Memang Allah perintahkan jaga. Kenapa demikian kaum muslimin? Kadang-kadang kesibukan manusia dalam bertugas beraktivitas sehingga melalaikan kewajibannya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebut 3 amalan terbaik. 1, solat di awal waktu. 2, berbakti kepada orang tua. Dan 3, berjihad di jalan Allah. 3 amal ini bukan amal sederhana. Maka ketika Rasul menyebut urutan pertama, solat di awal waktu, seolah-olah ringan. Tapi tidak. Solat pada waktunya itu tidak semua orang mampu. Maka kaum muslimin, alhamdulillah ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, atas segala hal keadaan. Kalau masih bisa sebelum waktu solat kita sudah hadir di tempat solat, ini tanda kita memuliakan ibadah yang kita tunaikan. Kenapa demikian? Banyak orang yang keteteran di ujung-ujung waktu baru mampu dia bisa menunaikan kewajibannya. Maka kalau hari ini sidang jemaah masih sempat kita mendahulukan solat kita dibandingkan hal-hal yang lain, maka bersyukurlah kepada Allah, di antara amalan terbaik ini yang sedang kita lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hafidhu ala salawati wa salatil wusta, makna hafidhu itu kata ulama tafsir di antaranya menjaga waktu salat, menjaga waktunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa orang-orang yang menjaga salatnya termasuk orang-orang terbaik di mata Allah. Surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-1 sampai 11 bahkan Allah sebutkan alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka yang terbaik itu akan mewarisi di akhirat nanti al-firdaus. Kenapa mereka mendapatkan itu? Di antara amalan mereka adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pada ayat yang kedua. Pada ayat yang ke-9-nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan mereka, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga salatnya. Ini amalan terbaik, amalan terhebat yang pertama, salat pada waktunya. Kemudian yang kedua, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Abdullah ibnu Mas'ud bertanya, kemudian apa lagi ya Rasul? Rasul menyebut birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin, orang bijak mengatakan, kenapa seorang suami itu bisa mau berbuat baik, berbela-belaan memperjuangkan tanggung jawabnya kepada istri,
Karena memang istri bagi suami adalah masa depan. Demikian sebaliknya. Kenapa seorang ayah mau habis-habisan untuk anaknya? Bagi ayah, anak adalah masa depan. Tetapi sebaliknya kaum muslimin, kenapa anak berbakti kepada orang tuanya? Jawabannya adalah iman. Karena kalau bagi anak sidang jemaah kita adalah masa lalu. Kalaupun mereka nanti sudah sukses, mereka kalau berbakti kepada ayahnya itu karena iman, bukan karena apa-apa. Tidak ada lagi yang diharapkan dari kita. Kita sudah tua, sudah jompo, tidak bisa melakukan apa-apa. Maka kita hanya masa lalu. Maka kaum muslimin, Allah perintahkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, wa bil walidaini ihsana. Perintah kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka kaum muslimin, ini jugalah setidaknya kenapa Nabi Ibrahim itu berdoa habis-habisan puluhan tahun, Rabbana hablana minas salihin. Doa terbaik Nabi Ibrahim untuk anak adalah minta agar anak soleh. Kenapa? Hanya anak soleh yang akan berbakti kepada orang tua. Di ujung ini ingin kita sampaikan, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah, ya Allah, siapa sahabatku? Dalam sebuah riwayat yang sangat masyhur, siapa sahabatku kata Nabi Musa nanti di surga Allah? Maka Allah menjawab, ada di suatu tempat, di ujung tempat kampung ini ada seorang laki-laki yang berjualan. Maka engkau lihat ke sana, ternyata ada laki-laki yang berjual sepotong daging. Kemudian di ujung-ujung bekerja dia datangi. Nabi Musa datang, kemudian melihat amalan terbaiknya. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang luar biasa, semuanya terlihat biasa saja. Tetapi ada yang dilakukan oleh seorang pedagang ini, ketika selesai dia berjualan, pulang dia dan menyiapkan makanan. Ternyata di rumah sudah menanti orang yang sudah jompo, sudah nenek-nenek. Kemudian disiapkan makanan dan disuapkan. Sambil disuapkan dia tersenyum, kemudian bercanda tawa. Kemudian selesai itu dan diangkat tangan oleh nenek-nenek yang sudah tua itu memohon kepada Allahumma ja'al ibni, wahai Allah, jadikan anakku ini jadidul fil jannah bil Musa, jadikan dia adalah orang-orang terdekat dengan Musa nanti di dalam surga. Baru Nabi Musa sadar, ternyata inilah kata Allah, orang yang akan menjadi sahabatku nanti di surga adalah orang yang luar biasa bakti kepada orang tuanya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kemudian terakhir berjihad di jalan Allah, bersusah-susah di jalan Allah. Ini amalan hebat, amalan terbaik. Mudah-mudahan kita adalah, kalaupun tidak akan ketiga-tiganya, beberapa dari amalan itu adalah amalan yang kita perjuangkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.